Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Emma Rosina Dewi. Kali ini kita mau ngapain ya? Kita belajar matematika. Materinya tentang integral substitusi. Apa sih bedanya sama integral yang kemarin sudah kita bahas? Di sini juga akan disajikan bagaimana cara mencari solusi integral dengan metode substitusi dengan cara yang biasa dan cara yang luar biasa alias dengan cara cepat. So, tetap pantengin. Nah, ini materi kita kemarin ya. Masih ingat nggak? Jika diberikan fungsi fx sama dengan ax pangkat n, maka integralnya adalah kita tuliskan lagi koefisien. Kita bagi dengan pangkat ditambah 1, lalu pangkatnya jangan lupa ya, ditambah 1 juga, dan harus ditambahkan c alias konstanta. Contohnya kemarin kita gunakan fx sama dengan 6x kuadrat. Maka kalau kita integralkan koefisien 6 kita tulis lagi, kemudian pangkat 2-nya kita tambahin 1, di sini pun ditambah 1 dan ditambah c. Kita hitung 2 tambah 1 kan 3, 6 dibagi 3, 2 dong, pangkatnya jadi 3. Jadi hasil integralnya adalah 2x pangkat 3 ditambah c. Apa bedanya dengan integral substitusi? Lalu, bagaimana jika ada fungsi yang seperti ini? Integral x ditambah 1 dipangkatkan 2. Jadi, yang dipangkatkannya ada 2 suku di sini, x tambah 1. Bagaimana ya caranya? Bisa kita kuadratkan terlebih dahulu nih x tambah 1-nya. Jadi, diperoleh x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 dx. Kalau sudah seperti ini maka kita integralkan seperti biasa. Yang ini dulu ya, ini koefisiennya 1 dibagi pangkatnya 2 ditambah 1. Pangkat ini ditambah 1 jadi 3. Kemudian ini tulis lagi, pangkat di sini kalau tidak ada artinya 1. 1 ditambahin 1 selalu. Lalu pangkatnya juga tadinya 1 jadi tambah 1 menjadi 2. Dan 1 sebagai konstanta kalau kita integralkan hasilnya adalah x. Dan jangan lupa harus tambah c. Tinggal kita sederhanakan, diperoleh 1/3x pangkat 3. 2/2 itu 1, jadi tidak perlu ditulis. X kuadrat tambah x tambah c. Tapi bagaimana apabila pangkat di sininya enggak 2? Kalau pangkat 2, oke lah, gampang ya dikuadratin. Bagaimana kalau pangkatnya seperti ini? Wow, integral x tambah 1 pangkat 2022. Waduh, lama ya kalau di pangkat 2022 kan terlebih dahulu. Dan ribet pula. Nah, disinilah integral substitusi bekerja. Bagaimana caranya? Dengan pemisalan ya. Substitusi itu mengganti dengan pemisalan yang sudah kita tentukan. Jadi siapa sih yang kita misalkan? Yaitu bagian yang nanti jadi rumit karena pangkat yang besar ini. Jadi bukan pangkatnya tapi bagian yang kalau dipangkatkan jadi rumit deh hasilnya gitu ya. Maka yang di dalam kurung inilah nih yang kita misalkan dengan sembarang variabel. Misalnya saya gunakan variabel a. Jadi a sama dengan x tambah 1. Setelah itu, ingat-ingat caranya adalah kita turunkan. Turunan dari A, dA. Yang ini diturunkan menjadi dx, yang ini habis. Maka diperolehlah dA sama dengan dx. Oke, sampai situ paham ya? Selanjutnya, kita balikin ke soal. Tapi soalnya kita ganti nih, karena sudah kita gunakan pemisalan. Jadi x tambah 1-nya saya ganti dengan A. Yang tadinya x tambah 1 pangkat 2022 menjadi a pangkat 2022. dx-nya juga harus berubah dong karena variabelnya bukan x lagi, tetapi dA ya, karena sudah variabelnya dalam bentuk a. Oke, langkah berikutnya tentu saja pengintegralan seperti biasa.
Ini koefisiennya 1 kita tulis per pangkatnya 2022 ditambahkan 1. Yang ini juga ditambahkan 1. Jangan lupa tulis tambah C. Lalu tinggal kita hitung. 2022 tambah 1 jelas hasilnya 2023, yang atas pun sama. Tapi jangan buru-buru menganggap soal ini udah selesai. Kenapa? Ingat, ini masih variabel A, yaitu pemisalan yang tadi kita harus kembalikan ke bentuk variabel pada soal, yaitu X. Maka tinggal kita kembalikan, tadi A itu adalah X tambah 1. Ya sudah, kita ganti saja A ini dengan X tambah 1. Mudah bukan? Oke, kita lihat penerapan integral substitusi untuk soal yang kedua. Integral dari 10 per 5x tambah 2 dipangkatkan 9 dx. Repot kan kalau kita harus memangkatkan 9 dulu dari 5x tambah 2. Kita gunakan integral substitusi saja. Kita misalkan lagi. Bagian yang rumit yang ini ya, kita misalkan sebagai A lagi. Kalau saya mau ganti jadi B boleh nggak? Boleh, bebas ya. Tapi saya gunakan A saja. A sama dengan 5x tambah 2. Maka langkah berikutnya diturunkan. DA ini turunan dari ruas kiri, turunan dari ruas kanan adalah 5. Yang ini tidak ada, 5dx, hati-hati ya. Kemudian kita cari, kalau DA sama dengan 5dx, maka dx sama dengan berapa? Kan supaya jadi dx, yang ini dibagi 5. Karena sama dengan, maka yang ini pun dibagi 5. Jadi DA per 5. Langkah selanjutnya, kita kembalikan ke soal, tetapi ada bagian yang sudah kita jadikan dalam bentuk A. Ya, tadi ini dimisalkan A, maka ini kita ganti dengan A. Pangkat 9 ya, tulis pangkat 9. Kemudian dx-nya juga sudah kita ubah loh menjadi DA per 5. Nah, ini boleh disederhanakan dulu nih. 10 dibagi 5 berapa? 2 ya, maka kita peroleh integral 2 per, nah ini kita tulis lagi A pangkat 9 DA. Agar lebih mudah, A pangkat 9-nya kita pindah ke atas, jadi 2A pangkat negatif 9 DA. Masih ingat kan? Sifat bilangan berpangkat harus ingat terus. Dari sini baru kita bisa mengintegralkan seperti biasa. Ini kita tulis lagi 2 per pangkatnya negatif 9, kita tambah 1. Di sini juga sama, ditambah C. Kita hitung hasilnya 2 per negatif 8. A-nya jadi pangkat negatif 8 ditambah C. Kita sederhanakan, 2 per negatif 8 itu sama dengan 1 per 4 ya, negatif di sini. Mungkin ada yang bingung, kenapa tadinya negatifnya di sini kok jadi pindah ke pinggir gini ya, padahal tadinya di bawah. Sama aja, kan positif bagi negatif hasilnya negatif. Nah, ini maksudnya. Kemudian ditulis 1 per 4. A pangkat negatif 8 ya, supaya jadi positif kebawahin lagi nih. Jadi A pangkat 8 ditambah C. Dan tinggal kita kembalikan ke variabel di soal. A-nya kita kembalikan ke 5x ditambah 2. Lanjut nomor 3, integral dari 2x akar 1 dikurangi x kuadrat dx. Wah, bagaimana ini? Sama aja caranya. Kita misalkan dulu, di sini yang bikin rumit kan yang di bawah akar ya. Maka yang di bawah akar yaitu 1 dikurang x kuadrat, kita misalkan A. Langkah selanjutnya kita turunkan masing-masing ruas. A menjadi DA, yang ini habis, yang ini jadi negatif 2x dx. Kita cari dx-nya sama dengan berapa sih? Berarti tinggal kita bagi dengan negatif 2x. Yang ini pun sama, kita bagi dengan negatif 2x. Yang ini sisanya dx. Jadi kita peroleh dx sama dengan DA dibagi negatif 2x. Masukkan ke soal. Ya, integral ini yang di soal ini kita ubah 1 min x kuadratnya menjadi A. Jadi ini akar A, kemudian dx-nya kita ganti dengan DA dibagi negatif 2x. Wow, ada yang bisa saling menghabiskan nih. Siapa itu? 2
2x. Betul, maka ini habis, tersisa negatifnya ya, jangan sampai lupa. Kita tulis di sini negatif. Apa yang tersisa lagi? Akar A, D, A. Kemudian, akar A itu kalau kita tulis dalam bentuk pangkat adalah A pangkat 1/2. Ya, jadi bentuk ini sama dengan yang ini. Tinggal kita integralkan seperti tadi. Negatif ini koefisiennya 1 dibagi pangkatnya setengah ditambah 1. Supaya gampang, satunya kita ubah jadi 2/2. Kenapa? Karena penyebut di sebelahnya ini 2. Biar gampang ya, tidak perlu kita samakan lagi penyebut. Yang atas juga sama, kita tambah 2/2 tambah C. Yuk kita hitung. 1/2 tambah 2/2, 3/2. Yang atas pun pangkatnya 3/2 ditambah C. 1 dibagi pecahan, maka pecahannya jungkir balik dong. Jadi negatif 2/3. Akar dari A pangkat 3. Dari mana ini? Nah, ini kan per ya. Pangkatnya per. 3/2. Ingat-ingat lagi materi tentang bilangan berpangkat. Nah, ini jadi A pangkat 3/2 itu di sini. Per 2 itu menyatakan akar kuadrat. Oke, ditambah C. Nah, ternyata A pangkat 3 itu kalau diakar kan sama dengan A akar A. Dari mana? A pangkat 3 itu kan A kuadrat kali A. A kuadratnya kita keluarkan jadi A. Tersisa siapa? A ini. Ditambah C, tentu saja. Balikin lagi nih ke soal, harus dalam variabel X. Maka diperoleh hasil integralnya adalah negatif 2/3 kali A-nya kembalikan. 1 dikurang X kuadrat, akar 1 dikurang X kuadrat, ditambah C. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat bagaimana sih cara cepat untuk metode substitusi ini bekerja. Tapi ada syaratnya ya. Kita langsung pelajari dengan mengerjakan contoh soal. Syaratnya adalah ini nih, yang bagian yang rumit tadi saya bilang, itu kalau diturunkan, maka derajatnya harus sama dengan di luar yang rumit. Kalau yang berpangkat tuh yang rumit, berarti ini X tambah 1-nya. Ini kan X-nya pangkat 1 ya. Kalau diturunkan jadi berapa? Jadi 1. 1 itu derajat 0. Nah, di sini juga tidak ada angkanya, itu artinya 1. Sama-sama derajat 0. Bukan sama satunya ya, tapi sama derajat. Maka, cara cepat ini bisa kita kerjakan. Gimana caranya? Pertama, kita tulis koefisien yang ada di sini. 1 per. Di sini kita turunkan. Berapa? 1. Oke, tulis 1. Kemudian pangkatnya kita tambahin 1 sebagai pengali yang ini. 2022 ditambah 1. Lalu bagian yang ini pangkatnya kita tambah 1. Jadi 2023. Saya ulang ya. Pertama, koefisien ditulis lagi. Dibagi turunan dari sini. Turunannya 1. Oke, dikali pangkatnya ditambah 1. Jadi, oke. Ini udah tambah C. Tinggal kita sederhanakan aja. Ini kan 2023 kali 1 ya 2023. Jadi 1/2023. X plus 1 pangkat 2023 plus C. Sama nggak? Sama, dan ini cuma butuh 2 baris. Oke, lanjut. Kita ke soal yang kedua tadi ya. Nah, ini tadi cara biasanya. Kita lihat kalau pakai cara cepat. Apakah ini bisa pakai cara cepat? Tadi kita uji dulu. Ini turunkan bagian rumitnya. 5x plus 2 kalau diturunkan berapa? 5. Nah, 5 itu derajatnya 1 alias nggak punya variabel ya. Ini pun sama. Nah, maka kalau derajatnya sudah sama, kita bisa gunakan cara cepat. Sebelumnya, kita ubah dulu 5x tambah 2 pangkat 9 yang menjadi penyebut di sini. Kita naikkan ke atas, pangkatnya menjadi pangkat negatif. Baru deh dari sini kita gunakan cara cepat. Kita tulis lagi 10 yang ini. Kemudian ini turunkan, 5x tambah 2 kan diturunkan 5 ya. Dikali pangkatnya ditambah 1. Yang ini tulis lagi,
pangkatnya ditambah 1 ditambah C. Tinggal kita sederhanakan. 10 bagi 5, 2. Negatif 9 tambah 1, negatif 8. Yang ini juga pangkatnya negatif 8 tambah C. Sederhanakan lagi. Sebetulnya udah sampai sini udah integral loh. Mungkin proses yang jadi panjang itu proses penyederhanaannya ya. Karena kita step by step deh biar lebih paham. Oke, ini jadi 1/4 negatif, jangan lupa negatif 1/4. Lalu ini supaya jadi pangkatnya positif kita ke bawahkan per. Jadi bareng sama angka 4 ini ditambah C sama hasilnya. The last number, nomor 3. Ya, nah ini integral 2x akar 1 min x kuadrat dx. Tadi caranya seperti ini ya, pakai cara yang biasa. Sekarang kita lihat dengan pengintegralan langsung. Ini saya ubah dulu menjadi pangkat setengah. Akar itu adalah pangkat setengah ya, akar kuadrat. Baru deh kita cek dulu apakah cara cepat bisa diterapkan di sini. Ini turunkan, hasilnya negatif 2x kan, pangkatnya 1 berarti kalau negatif 2x itu derajat 1. Ini juga 2x pangkatnya derajat 1. Bisa berarti ya. Oke, kita tulis dulu ini yang di depan 2x dibagi turunan ini. Turunan ini berapa? Negatif 2x dikali pangkatnya berapa? Setengah ditambah 1. Satunya kita sesuaikan karena pecahan, jadi 2/2. Ini kita tulis lagi pangkatnya ditambah 1 atau 2/2 ditambah C ya. Lihat nih, ini bisa langsung kita habiskan nih 2x. Jadi 1 ya, karena saling menghabiskan. Kemudian kita tinggal jumlahkan yang di dalam kurung 3/2. Ini juga kita jumlahkan pangkatnya 3/2. Lalu tinggal sederhanakan saja. Ini jadi 2/3 negatif ya. Ini pangkat 3/2. Sampai sini udah oke loh, tapi kalau mau dalam bentuk akar juga boleh. 3/2 itu 1/2. Nah ini satunya, pangkat satunya. Ini pangkat setengahnya di dalam akar. Selesai. Oke, itu teman-teman yang bisa kita pelajari bareng-bareng pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan nantikan video berikutnya di channel Emma Rosina Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.